Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya, tanpa terasa kita sudah mengakhiri tahun 2020 ini. Tinggal beberapa jam lagi ke depan kita akan menyelesaikannya. Saudara, dalam sejarah belum pernah terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya, hanya di tahun 2020 ini yang memang benar-benar berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini kita bisa menjalani kehidupan yang normal selama 60 hari. Betul? Dari bulan Januari sampai Februari. Karena di bulan Maret itu sudah pandemi di puncak-puncaknya. Jadi kita menjalani hidup di tahun 2020 ini normalnya itu cuma 60 hari. Setelah itu kita melakukan kehidupan yang baru, di mana kehidupan kita sepertinya dikekang, ya, sepertinya dikuasai, dikendalikan, dan diatur sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa, diatur oleh siapapun, saudara ya, oleh pemerintah, oleh diri kita sendiri juga kita harus mentaatinya. Dan itulah yang disebut dengan wabah COVID-19. Nah, sampai hari ini COVID-19 belum selesai. 2 hari yang lalu saya nonton televisi bahwa COVID-19 ini, virus corona ini semakin berkembang. Dan kalau saat ini dia bisa jangka waktunya 2 minggu, tapi saat ini karena dia sudah memperkuat dirinya virus ini, saudara ya, maka tidak lagi 2 minggu. Dalam waktu 2-3 hari orang bisa mengenakan dampaknya dan bisa mengakibatkan juga kematian. Dan karena itu kita perlu waspada, karena kita perlu jaga-jaga, ya. Tapi saya percaya orang yang ada dalam Tuhan pasti ada perlindungan Tuhan. Amin. Karena itu tema kita tahun depan adalah the new seasons of blessing. Kita percaya di tahun yang baru kita memasuki musim yang baru dengan berkat yang baru. Amin, saudara. Kalau 2020 ini kita masih dijaga oleh Tuhan, kita masih dilindungi oleh Tuhan, masih dipelihara Tuhan, maka diberkati Tuhan. Saya percaya 2021 nanti penyertaan Tuhan jauh lebih sempurna lagi dalam saudara dan saya. Amin. Nah, untuk hari ini, saudara, tema yang akan saya sampaikan itu adalah the takeover, ya, pengambil alian.
Apa yang diambil alih? Tentu adalah pengambil alih yang otoritas Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Saya ingin saudara buka dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33, satu kisah yang sangat luar biasa, saudara. Keluaran pasal 33 mulai dengan ayat yang ke 12 atau ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal 33. Saya bacakan kepada saudara, saudara boleh memperhatikan, saudara boleh lihat Alkitab saudara atau Alkitab saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara perhatikan begitu akrabnya Musa dengan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa Musa itu berbicara dengan Tuhan berhadapan muka seperti berbicara kepada seorang teman, sebagai seorang sahabat. Ngobrolnya enak di sini, ya. Waduh, sampai di sini saudara rindu seperti ini. Rindu Tuhan ketemu dengan saudara. Itu harus dibangun di diri kita sendiri. Pertemuan kita dengan Tuhan itu dimulai dari mana? Dari kita, bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan itu sudah dari awal dia rindu dia bertemu dengan kita. Tapi yang harus dibangun itu dari diri kita sendiri. Amin. Nah, Musa ini seorang yang luar biasa, punya hubungan dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Tapi saudara perhatikan, ada perintah yang Tuhan suruh kepada Musa untuk Musa lakukan. Ayat yang 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Musa. Musa tahu bahwa Musa mendapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan karena perkenanan Tuhan itulah, makanya Musa dipakai oleh Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah, makanya Musa mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang notabene-nya adalah tegak tengkuk. Bangsa yang keras, bangsa yang tidak tahu terima kasih, saudara. Tapi dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa untuk memimpin mereka ini. Tapi Musa mempunyai hati yang taat luar biasa, dan dia adalah seorang yang mendapat kasih karunia perkenanan Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, begitu luar biasanya pernyataan Musa kepada Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, seperti berbicara dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka, seperti berbicara kepada seorang sahabat, mempunyai kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara lihat, dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel, dia tetap minta petunjuk dari Tuhan. Ada banyak kita sebagai orang Kristen sok tahu, saudara. Baru dengar suara Tuhan sekali aja sudah merasa dia itu Tuhan, dan merasa Tuhan itu berbicara dalam hidupnya setiap waktu, dan dia merasa bahwa dia gak perlu lagi Tuhan, pasti Tuhan pakai hidup saya, semuanya dia kerjakan tanpa tanya Tuhan lagi. Tapi Musa ini berbeda. Walaupun dia adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, tetapi setiap langkah yang dia melakukan, setiap perintah yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan suruhkan dalam hidupnya, dia gak berjalan sendiri. Dia setiap waktu, setiap langkah-langkah yang dia akan lalui, dia minta petunjuk Tuhan. Dan saya harap saudara memasuki tahun 2021 nanti, saudara tinggalkan cara-cara yang lama yang merasa diri hebat, merasa diri mampu, egois tinggi. Kita tinggalkan semua. Mari kita melangkah tahun 2021 itu, kita hanya puncaknya hanya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Hanya mau berserah kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara. Ya, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku
sendiri hendak apa? Hendak apa? Membimbing engkau dan memberikan apa? Ketentraman kepadamu. Waduh. Saya percaya waktu Tuhan menyertai kita, maka ada perlindungan Tuhan, maka ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita sering kali gagal di dalam hidup kita? Kenapa kita tidak pernah melihat mujizat keberhasilan di dalam hidup kita? Kerja setiap hari sudah banting tulang, banting istri, banting semuanya, saudara ya. Tidak ada hasil. Kenapa? Karena kita tidak minta pimpinan Tuhan, kita tidak minta bimbingan Tuhan. Ya mungkin karena kita seorang pakar ekonomi, lulusan luar negeri, jadi kalau urusan bisnis sudahlah, nggak usah tanya Tuhan. Satu kali saya kaget, saudara, waktu saya di Ambon, ada beberapa teman-teman pengusaha, ya orang Kristen, pelayan Tuhan. Waktu berbisnis dia bilang begini, kita bisnis hanya bisnis, jangan libatkan Tuhan, jangan bawa-bawa Tuhan. Kalau kita mau bicara tentang Tuhan, kalau kita mau libatkan Tuhan, nanti kita bicara waktu di gereja. Tapi kalau kita lagi bisnis, kita jangan bawa nama Tuhan, jangan bawa-bawa dan libatkan Tuhan. Wah, saya kaget sudah waktu ada seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan, dia tidak melibatkan Tuhan dalam bekerja. Dia berpikir kalau urusan pekerjaan itu urusan saya, kalau urusan pelayanan baru urusannya Tuhan. Jadi Tuhan itu dipisah-pisahkan. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu adalah pemilik segala-galanya. Amin. Dia harusnya yang memerintah dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita dia harus jadi pemimpin. Amin. Dalam bisnis kita dia harus jadi pemimpin. Dalam pelayanan kita dia harus jadi pemimpin. Karena saya percaya waktu Tuhan yang menuntun kita, waktu Tuhan yang membimbing kita, maka disitulah kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Minta bimbingan Tuhan. Saya senang dengan lagu-lagu Pentakosta lama. Minta Tuhan bimbing, ini kebaktian. Roh-Mu tolong bimbing sampai penghabisan. Lagu sederhana, tapi waktu kita nyanyi baru ibadah memulai, itu saya rasakan Tuhan itu baik menuntun ibadah ini, memberkati ibadah ini. Saudara, dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, saudara, dikatakan bahwa Tuhan sendiri katakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saya beritahu kepada saudara, manusia bisa berusaha untuk mencari damai, manusia bisa berusaha untuk mencari ketenangan, manusia bisa berusaha untuk mencari yang namanya sentosa, aman. Tetapi kalau bukan Tuhan yang melindungi dan menjaga satu kota, satu kehidupan kita, sia-sia semuanya. Mazmur 127 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, bekerja banting tulang siang malam, gak kenal waktu. Istri jarang besuk di rumah, saudara, karena tugas dan tanggung jawab, selalu keluar kota berbulan-bulan demi katanya sesuap nasi. Tetapi Alkitab bilang semuanya tanpa Tuhan sia-sia. Karena Tuhan menyediakannya pada waktu kita tidur. Mazmur 127. Bukan berarti kita itu malas-malasan. Artinya gini, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya Tuhan memberkati kita. Waktu kita bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan tanggung jawab, bekerjalah dengan sekuat tenaga kita. Tetapi waktu Tuhan berkati kita, waktu kita istirahat, ya kita waktunya istirahat. Dan waktu kita beristirahat itulah waktunya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Ayat 16 dikatakan apa saudara? Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, seringkali kita berdoa begini, Tuhan buat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan buat perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Tuhan buat perbedaan antara orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memenuhi syarat seperti yang kita doakan. Karena syarat untuk diadakannya suatu perbedaan dalam hidup kita adalah apa? Kita harus senantiasa berjalan bersama Tuhan.
kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan di pihak kita, maka orang akan melihat mujizat demi mujizat ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ada di pihak kita, maka kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Tapi kalau Tuhan gak berjalan dengan kita, saudara mau kerja apapun gak akan bisa diberkati. Kalau saudara baca kisah tentang Yusuf, Alkitab berkata Yusuf itu diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Tinggal di rumah Potifar, diberkati luar biasa. Ada dalam penjara, penjara itu juga diberkati. Orang-orang dalam penjara diberkati. Ya, apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Kenapa? Alkitab berkata begini, karena Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yusuf itu mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, dan Yusuf itu berjalan mengandalkan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan take over segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan akan take over. Sekalipun orang bilang gini, aduh tahun 2021 ini top kayaknya tambah susah. Tahun 2020 ini saja susah, apalagi nanti tahun depan. Ada banyak orang mau melangkah di tahun 2021 ini dengan hopeless, tidak punya mimpi, tidak punya pengharapan yang besar, karena mereka pikir pasti akan tambah susah. Sekarang saja susah, apalagi nanti tahun 2021 pasti akan tambah susah. Tapi saya beritahu kepada saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan men-take over segala sesuatu. Amin. Usahamu akan dijaga oleh Tuhan dan diberkati. Rumah tanggamu akan dipelihara oleh Tuhan dan diberkati. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kuncinya apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 17 saudara, dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Waduh saudara, Tuhan bilang gini, apa saja yang Musa katakan Tuhan lakukan. Ya, apa saja yang telah engkau katakan aku akan lakukan, kata Tuhan. Mengapa? Karena Musa mendapat kasih karunia Tuhan, dan karena Musa mengenal siapa Tuhan. Minggu kemarin saya menyampaikan firman tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan. Di dalam sebuah pengenalan ada yang namanya hubungan. Suatu perkenalan tanpa hubungan itu bukan kenalan, itu namanya tahu. Karena dalam bahasa Yunani kata mengenal itu menggunakan kata ginosko. Ginosko itu artinya saya yang seorang mau antara pengenal dengan yang mau dikenal itu punya satu hubungan yang terjalin. Itu kata mengenal. Nah, tahu dengan mengenal itu beda. Kalau tahu itu seperti ini, saya tahu Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur siapa? Joko Widodo. Saya tahu anaknya 2 pria, ya, satu sudah akan menjadi wali kota di Solo. Saya tahu anak mantunya namanya orang Medan, saya sudah lupa. Calon wali kota juga di Medan, ya, terpilih, ya. Saya tahu, tapi kalau mau tanya jam berapa Pak Joko Widodo tidur, saya nggak tahu. Apa kesukaan makanannya, saya nggak tahu. Hobinya apa, saya nggak tahu. Karena untuk tahu lebih banyak itu harus mengenal, dan untuk mengenal harus bangun hubungan. Dan yang lebih tahu siapa Pak Joko Widodo itu adalah istri Pak Joko Widodo. Karena dia tiap hari bergaul, dia membangun hubungan menjadi satu, menjadi ikatan suami istri. Dia tahu batuknya Pak Joko Widodo ini syaratnya apa. Ya, suami istri coba suami istri kalau sudah saling mengenal lama, hidup lama, waktu ada tamu di rumah, gitu, suaminya punya tamu, istri lagi nonton telenovela di ruang tamu, di ruang belakang, di ruang keluarga, tamu datang. Lalu suami di ruang tamu dengan tamu, istri asik nonton. 5 menit pertama belum keluar itu kopi, suami masih diam.
Masuk 10 menit, saudara, belum keluar kopi, belum keluar teh, belum keluar pisang goreng, suami melihat. Istri tahu, oh, saya belum buat air panas buat kamu. Ya, itu bukan karena batuk dan perlu komeks, enggak. Itu isyarat. Karena selalu mengenal, tahu kode-kodenya, betul? Orang suami istri kalau sudah hidup lama, nggak akan bisa ketipu. Halo, saya panggil bisa polisi saya panggil, saya bukan panggil, saya adalah polisi dari ini saya gitu. Dia kan apa lente, ya bicara yang itu. Nah dia begitu. Kenapa? Dia tahu saya. Walaupun saya bikin suara, dia tahu saya. Kenapa? Mengenal. Nah, mengenal dengan tahu itu berbeda. Musa mengalami mujizat Tuhan dan terpenuhi apa saja yang kamu katakan aku akan lakukan. Kenapa? Karena Musa mendapat kasih karunia Tuhan dan karena Musa mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Haleluya. Saudara, jadi orang Kristen jangan cuma punya agama ya. Kita ini di kantong Kristen, namanya Kristen itu cuma formalitas, cuma agama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan gini, saya punya orang tua Kristen, lalu kemudian saya lahir jadi orang Kristen. Bukan itu. Kekristenan itu adalah menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan adalah pengalaman jumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi bukan cuma sekedar agama, bukan karena turunan, enggak, tapi karena pengalaman jumpa dengan Tuhan dan karena kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Dan itulah kekristenan. Amin. Ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang pun memandang dapat hidup. Ya, firman Tuhan, ada sesuatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu dan seterusnya dan seterusnya. Saudara perhatikan, Musa seorang hamba Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kenapa? Dia mengenal siapa Tuhannya, dia mendapat kasih karunia Tuhan, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya 3 hal ini ketika saudara lakukan dalam hidup saudara, engkau akan melihat Allah itu akan take over dalam kehidupan saudara. Ini saya masuk pendahuluan saudara sebelum apa. Oke, saya masuk dalam tema kita. Karena tadi saya duduk di sini, saya dapat ayat ini, jadi saya sampaikan kepada saudara. Oke, take over. Saudara, saya percaya bahwa dalam hidup ini kita pasti akan selalu mengalami yang namanya pergumulan. Masalah itu pasti akan kita hadapi. Nah, bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah itu dan kita mengalami kemenangan dalam hidup kita? Maka diperlukan yang namanya iman, saudara. Iman itu diperlukan dalam kehidupan kita, karena iman itu sebagai salah satu cara Tuhan untuk men-take over segala persoalan apapun dalam hidup kita. Dengan iman kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Yesus bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Ya, iman itu mampu memindahkan setiap persoalan dalam hidup kita. Iman itu sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kita. Dan saya percaya orang yang hidup dengan iman, dia akan melihat perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya. Amin. Nah, karena itu saudara, ada 2 hal yang akan saya bagikan kepada saudara sebelum saya akan menyampaikan secara singkat tentang tema kita, apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang tema kita tahun depan. Ya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang iman saudara, agar kita dapat mengalami yang namanya pengalian Tuhan atau God take over. Ya, pengalian Tuhan. Yang pertama adalah iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Katakan sama-sama saya, iman melihat yang tidak kelihatan. Amin. Iman itu selalu melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Iman dengan ilmu pendidikan atau matematika berbeda. Kalau ilmu pendidikan matematika itu dia melakukan dulu baru percaya. Percaya dia.
Lakukan dulu baru percaya. Itu ilmu pendidikan. Tapi kalau iman adalah apa? Percaya dulu baru melakukan. Saudara kalau ambil jurusan kimia, saudara bisa mengatakan ini dicampur ini jadi ini. Saudara bisa percaya? Begitu saja tidak. Makanya diperlukan namanya lab. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, iman itu beda. Iman itu apa, saudara? Iman itu adalah kita percaya dulu walaupun kita tidak melihat. Nanti pada akhirnya kita akan melihat. Tapi kalau namanya ilmu pengetahuan itu apa? Lihat dulu baru percaya. Saya lihat dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh ya betul. Tapi kalau iman 5 roti 2 ekor ikan diberi makan di balik orang sisa 12 bakul, nggak masuk akal. Ilmu matematika manapun nggak akan masuk. Kalkulator manapun yang digunakan, mau model Cina punya kan saudara ya, mau model Jerman punya, tidak masuk akal. Tetapi iman itu dia percaya walaupun tidak melihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, banyak kali kita itu cuma sibuk memperhatikan yang kelihatan, betul? Aduh, saya kan ada uang, tunggu ada uang di muka mata baru ketemu percaya Tom ini punya uang, betul? Aduh, saya sakit, tunggu Tom sudah sembuh, minum obat, dokter katakan kamu sudah sehat, baru ketemu percaya, oke saya sehat. Tapi bisa kalau waktu dokter bilang kamu sakit, kamu nggak akan bisa sembuh, kalau kita bisa berkata gini, aku tetap sehat. Dan untuk bisa berkata seperti itu diperlukan iman, karena iman itu dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi mata jasmani kita itu selalu melihat yang kelihatan. Nah, iman itu dia tidak mempusingkan yang kelihatan. Orang bilang ini zamannya susah, 2020 zamannya resesi, orang banyak di PHK, bisnis mulai turun, pekerjaan kita mulai susah. Itu menurut mata jasmani kita. Tetapi iman dia nggak melihat itu, dia melihat jauh yang lebih besar, karena di balik masalah itu ada Tuhan. Amin. Itulah iman. Iman itu saudara tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah kenapa? Sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kita selalu sibuk dengan yang kelihatan. Sementara Tuhan bilang gini, yang kelihatan ini cuma sementara, fana, nggak akan lama. Tapi kita fokus terus kepada yang kelihatan, terus kepada yang kelihatan, terus kepada yang kelihatan, sampai akhirnya kita nggak punya iman untuk melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita. Saudara, saya beritahu kepada saudara, sesuatu yang kelihatan itu, kalau saudara mau dapat sesuatu yang kelihatan, maka saudara harus belajar dulu melihat dan menerimanya di dalam alam yang tidak kelihatan. Karena gini, iman itu sebelum kita dapat dari secara mata jasmani, maka dengan iman kita harus yakin dulu bahwa saya sudah menerimanya. Itu iman. Secara kasat mata saya belum mendapat, tapi saya harus punya iman. Saya yakin bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya minta. Itu iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan ayat ini. Karena iman apa? Kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saudara perhatikan ini ya. Sehingga apa yang kita lihat ini saudara ya, mobil, butuh rumah, butuh itu kendaraan atau apapun itu fisik saudara ya, kelihatan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi begini saudara, iman itu sebelum terjadi di alam nyata, semuanya itu seharusnya kita sudah terima di alam yang tidak nyata. Itu iman. Dan waktu kita percaya di alam yang tidak nyata itu kita mendapatkan, maka kita akan mendapatkannya di alam yang nyata. Itu iman. Karena semua yang telah terjadi di alam yang tidak nyata itu akhirnya dinyatakan di alam yang kelihatan. Amin. Contoh yang sederhana dalam Alkitab apa? Abraham itu Tuhan bilang gini, kamu akan punya anak. Di
50 tahun ke atas bagi wanita itu sudah menopause dan tidak akan mungkin punya keturunan menurut ilmu kedokteran, betul? Ya, dan Sarah ini sudah tua pada waktu itu, usianya kalau nggak salah 60 tahun. Abraham itu umurnya 80 tahun, ya. Dan pada waktu Abraham usia 100 tahun baru dia dapat keturunan. Jadi cukup lama, saudara. Abraham menantikan Ishak itu cukup, saudara, bukan sekonyong-konyong ada. 25 tahun Abraham menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Usianya tadinya 80 tahun, 25 tahun sudah 100 tahun lebih. Memang secara alam nyata Abraham tidak melihat ada Ishak, tapi Abraham percaya di dalam alam yang tidak nyata dia sudah mendapatkannya, sehingga 25 tahun kemudian Abraham mendapatkan apa yang terjadi di alam yang tidak nyata. Amin. Terima kasih. Haleluya. Nah, karena itu saudara, kita harus punya iman. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Orang bilang kamu nggak mungkin sembuh, kamu nggak mungkin bisa dipulihkan. Itu alam yang kelihatan. Tapi kita harus punya iman yang melampaui yang kelihatan. Amin. Kita harus bisa melihat menembus di alam yang tidak kelihatan. Itulah iman. Aku percaya secara jasmani memang kelihatan aku tidak sembuh, aku tidak mungkin disembuhkan. Tetapi dengan iman aku percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan aku. Waktu kita percaya dan kita menerima di alam yang tidak kelihatan, itu nanti akan termanifestasi di alam yang kelihatan. Amin. Haleluya. Saudara mengerti? Dan inilah pentingnya kita hidup di dalam iman. Ya, iman itu menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Itu yang Alkitab katakan, orang benar hidup oleh iman. Dan kalau kita berjalan dengan iman, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang kita belajar tentang iman? Ya, yang kedua adalah iman itu harus kita miliki, ya. Dan iman yang harus kita miliki itu adalah apa? Iman next level, saudara. Iman yang lebih tinggi, iman yang next level. Karena iman itu, saudara, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau saudara baca dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga, minta maaf. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Masing-masing kita itu dikaruniakan Tuhan iman yang berbeda-beda. Ada tingkatan-tingkatan iman. Dan semua orang itu imannya sama. Ya, ayat yang ketiga dari Roma 12 katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, yaitu Paulus, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu untuk apa? Menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi masing-masing kita ini punya ukuran iman, nggak semua sama. Tetapi ukuran iman itu harus meningkat, naik kepada next level. Nggak boleh cuma iman yang standar, karena ada dua iman, saudara. Yang pertama itu adalah iman yang standar, ya, iman yang biasa-biasa. Iman yang level dasar, itu iman yang standar, iman yang level dasar. Ya, kalau saya dibantu di slide nomor 10. Itu ada dua level iman. Iman yang pertama adalah iman level dasar. Iman level dasar ini apa, saudara? Iman level dasar ini adalah dia melihat dulu baru percaya. Kalau dia nggak lihat, dia nggak percaya. Itu iman level dasar. Itu yang dimiliki oleh Thomas dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu iman Thomas. Level iman yang pertama, level iman dasar, yaitu percaya kalau dia sudah lihat. Kalau dia nggak melihat, dia nggak akan percaya. Ada banyak orang Kristen seperti itu, bukan? Saudara masuk pada golongan mana? Lihat dulu baru percaya.
Oh, kalau Tuhan sudah sembuhkan saya, baru saya percaya bahwa Tuhan itu membuat mujizat. Kalau Tuhan berkati saya, baru saya percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Saudara, ini iman dasar. Nah, kita harus tinggalkan level iman dasar ini. Kita harus naikkan level iman kita, next level, pada iman yang lebih lagi. Iman yang kedua itu iman apa, saudara? Iman yang kedua itu adalah iman next level. Iman next level itu apa? Iman sekalipun tidak melihat namun percaya. Walaupun dia tidak melihat, dia tetap percaya. Tuhan itu Jehovah Rafa, penyembuhku. Tuhan itu Jehovah Jireh, yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu Jehovah Shalom, Raja damai, membawa damai dalam kehidupanku. Amin. Itu yang terjadi. Iman next level itu dia percaya sekalipun tidak melihat. Yohanes pasal yang ke-20 tadi, 24 tadi ya. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini iman next level, saudara. Gak melihat tapi percaya. 2021 di depan mata kita tinggal beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, saudara ya. Saya mau saudara naik level imannya. Tahun 2021 jangan menjadi Kristen iman dasar, tapi kita naikkan level iman kita yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Amin. Susah orang bilang, nggak apa-apa, tapi kita punya iman, kita percaya Tuhan pasti tetap nolong. Sulit, nggak apa-apa, kita tetap punya iman, Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya. Iman kita harus meningkat, dan jangan punya itu cuma iman dasar. Nah, saudara, bagaimana kita memiliki iman next level? Ada dua hal yang akan saya berikan kepada saudara. Yang pertama, supaya kita bisa memiliki iman next level, iman yang meningkat, iman yang bertumbuh, maka saudara, kita harus yang pertama masuk dalam komunitas iman. Masuk dalam komunitas iman. Artinya gini, saudara punya pergaulan teman-teman yang seiman, yang bisa mempengaruhi kita kepada iman kita. Yang tadinya mungkin kita kurang percaya, kita bergaul dengan orang-orang yang begitu luar biasa, kita punya iman semakin bertumbuh dan kita semakin maju, semakin percaya kepada Tuhan. Karena gini, iman itu bisa menular, saudara. Kalau saudara bergaul sama orang yang khawatir, lama-lama saudara jadi kekhawatiran juga. Betul? Walaupun rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tapi kalau saudara dengan orang yang khawatir, orang yang bersungut-sungut, lama-lama saudara jadi orang yang suka bersungut-sungut dan orang yang khawatir juga. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang punya iman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, selalu berkata, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Lama-lama imanmu akan menaik, imanmu akan bertumbuh. Karena itu saudara, kita harus punya komunitas iman yang baik. Amin. Tahun depan, bulan Februari akhir atau Maret awal, kita akan mulai dengan namanya komunitas sel. Ya, memang kita belum mulai karena kita masih belum setahun, saudara. Nanti bulan Maret tanggal 1 baru kita genap 1 tahun. Kita akan mulai dengan komunitas sel. Nah, di komunitas sel itu saya harap seluruh jemaat ada di dalamnya. Kenapa? Di situ kita belajar. Komunitas sel yang kita miliki ini akan membantu kita ketika kita lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, didoakan. Di komunitas sel itulah kita bisa saling menguatkan, saling membangun. Amin. Haleluya. Karena itu nanti kalau kita buka komunitas sel, saudara jangan tidak ada di situ. Saudara harus ada di situ, karena di situ saudara dibangun bersama-sama supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki iman next level adalah jaga fokus kita supaya terus melihat yang tidak kelihatan sampai yang tak kelihatan itu dimanifestasikan dan bisa kelihatan dengan mata jasmani. Jadi kita harus mengarahkan pandangan kita, fokus kita terus kepada Tuhan. Karena dengan cara itu kita akan bisa mengalami iman next level di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, apa aplikasinya? Saat ini, saudara, apa yang saudara lihat untuk masa depan dalam hidup saudara? Baik dalam keluarga, pekerjaan, usahamu, pelayananmu, dan seluruh aspek kehidupan saudara.
Ya, apa yang saudara lihat? Saudara melihat masalah atau saudara melihat Tuhan? Itu diperlukan iman. Saudara melihat kejadian yang nyata, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, atau saudara melihat sesuatu yang tidak nyata, di mana di situ ada mujizat, ada perlindungan, ada pernyataan Tuhan. Ya, karena itu saudara bangun komitmen saudara di akhir tahun 2020 ini. Bangun komitmen saudara. Apakah yang akan saudara ambil untuk mewujudkan impian saudara, visi saudara, harapan saudara di tahun yang akan datang? Berjalanlah dengan iman, karena saya percaya waktu kita berjalan dengan iman, kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya ingin menyampaikan saudara tentang visi kita. Tahun depan kita akan mengangkat visi selama 1 tahun adalah the new seasons of blessing. Ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang akan kau lakukan dalam gereja ini? Saya tahu bahwa tidaklah mudah saudara melewati tahun 2020. Ya, kami juga saudara sangat-sangat bergumul karena kami punya banyak pergumulan, ya, tanggungan-tanggungan terhadap usaha-usaha yang lalu dengan kami kena tipu, anak kuliah dan sebagainya. Itu membuat kami berpikir dan berdoa mengandalkan Tuhan. Tidak mudah. Tapi saya bersyukur karena walaupun dalam kondisi seperti itu, Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kami. Dan saya juga bersyukur dalam kondisi seperti itu saya melihat semua jemaat mereka dilindungi, saudara semua dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saya melihat tidak ada yang sakit sampai harus mengalami yang parah-parah. Walaupun memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa berobat, ya, karena semua yang difokuskan adalah pasien-pasien corona. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menyertai jemaat-jemaat. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Ada yang tidak punya uang, Tuhan buat mujizat, tiba-tiba dapat pekerjaan yang luar biasa. Yang tadinya nggak punya rumah, tiba-tiba kita doakan, tiba-tiba saudara dia langsung bisa beli pindah rumah dan dia tidak lagi berjemaat kita karena sudah tinggal di Koya jauh. Tapi sudah punya rumah, ya. Dan ada ibu, Pak, tolong doakan suami saya supaya suami saya dipromosi oleh perusahaan. Kami doakan dan puji Tuhan, dan akhirnya masuk dalam daftar 10 besar dari calon-calon kepala cabang. Dan Tuhan menjawab doa-doa. Dan kami juga waktu kami berdoa untuk tahun 2021, Tuhan kami minta tempat yang lebih besar untuk bisa beribadah dengan lebih bebas, supaya jemaat juga tidak terganggu ketika beribadah, suasananya juga bagus, nyaman, jalannya juga bagus menurut protokolnya. Kami berdoa dan Tuhan akhirnya menjawab, kita bisa ada di tempat ini. Saya melihat bahwa Tuhan betul memberkati kita di tahun 2020. Dan waktu saya berdoa, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan bilang, kamu akan masuk dalam musim yang baru, tapi jangan takut, jangan khawatir, karena di balik musim yang baru itu, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Haleluya. Sekarang tahun ini, saya percaya tahun depan aku akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupmu. Tahun depan aku akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Karena janji Tuhan, aku akan melenyapkan segala penyakit dalam hidupmu. Aku akan memimpin engkau dalam segala sesuatu. Ya, saya ingin saudara buka di dalam firman Tuhan, di dalam Kidung Agung pasal yang Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ini ayat yang kuat sekali berbicara dalam hidup saya. Ada beberapa ayat yang Tuhan berikan ketika saya bergumul untuk tema tahun depan. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 11 dan 13 sampai 13 dikatakan ini, lihat, musim dingin sudah lewat, musim hujan sudah berlalu, di padang bunga-bunga bermekaran, musim pemangkas telah tiba, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, pohon anggur semerbak bunganya, datanglah manisku, marilah jelitaku. Ini adalah puisi atau apa?
ungkapan daripada Salomo dengan Sulaimit. Ya, itu adalah gambar antara Tuhan dan wanita itu. Sulaimit itu adalah gambar daripada gerejanya. Dan Tuhan bilang begini, musim dingin itu sudah lewat. Saudara, saya percaya tahun 2020 ini mungkin kita melewati musim dingin. Mungkin usaha kita dingin, keluarga hubungan suami istri mungkin dingin, bisnis yang kita kerjakan dingin, apapun semuanya dingin, saudara ya. Tapi saya percaya tahun 2021 dikatakan gini, musim dingin sudah lewat. Amin. Musim hujan sudah berlalu. Musim hujan kita nggak bisa kerja, musim hujan kita nggak bisa menuai, musim hujan kita hanya bisa duduk-duduk di rumah. Tetapi Tuhan bilang gini, musim dingin lewat, musim hujan lewat, akan ada musim yang namanya apa? Di ladang bunga-bunga bermekaran, akan ada muncul benih-benih yang baru, akan ada muncul hal-hal yang baru. Musim pemangkas telah tiba. Musim pemangkas itu berbicara apa? Tuaian, berbicara mengenai berkat-berkat yang akan kita ambil, yang akan kita tuai dalam musim 2021. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Dikatakan bahwa pohon ara mulai berbuah. Apa yang saudara tabur di tahun ini, tahun 2021 nanti saudara akan lihat akan mulai berbuah. Apa mungkin air mata yang kau tabur di dalam tahun 2020 karena susahnya kehidupan, karena masalah, karena tekanan yang begitu luar biasa di tahun ini. Tapi saya percaya tahun yang depan, tahun 2021, engkau akan melihat bahwa engkau akan mulai melihat hasil itu. Tuhan mulai menumbuhkan, Tuhan mulai menumbuhkan, Tuhan mulai menumbuhkan, Tuhan mulai menumbuhkan, Tuhan terus menumbuhkan, dan terus menumbuhkan. Amin. Itu yang akan terjadi, saudara. Lalu saya ingin saudara lihat di dalam kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 23, 27 sampai 27. Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai 27 dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu apa? Hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, ya, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Saudara perhatikan, tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Haleluya. Tidak ada orang yang nganggur, selalu penuh. Tempat usahamu selalu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Tempat-tempat pengirikan itu berbicara apa? Lumbung-lumbung kita, lumbung-lumbung kita, ladang-ladang kita, lahan-lahan di mana kita menghasilkan sesuatu. Di situ Tuhan akan isi penuh, tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 25. Aku akan memulihkan keadaanmu. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang perindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirim. Tentaraku, kata Tuhan, yang besar yang akan kukirimkan ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak. Amin. Saudara akan makan banyak-banyak. Artinya apa? Nggak sampai kelaparan, nggak sampai susah. Tuhan memelihara saudara, Tuhan mencukupkan saudara. Amin. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Saya waktu baca ayat ini saya langsung, Tuhan, amin, aku percaya tahun 2021 kami semua jemaat Kingdom Worship Family Church akan melihat kelimpahan yang daripada Tuhan, akan melihat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Saya ngalami, saudara, dalam melayani Tuhan dalam gereja ini, bagaimana kita melayani keuangan yang nol, tapi Tuhan berkati kita. Walaupun tidak banyak, tapi kita bisa jadi berkat. Waktu kita mengadakan aksi tinta, saya pikir gini, Tuhan, bisakah kira-kira cerak keuangan gereja saudara untuk nutup tiap bulannya aja? Puji Tuhan, Tuhan selalu sediakan. Kadang-kadang ada lebih, kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang kami harus numpuk juga di situ. Tapi saudara lihat, saya tahun-tahun berjalan, bulan-bulan berjalan, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Pada puncaknya, pada waktu kita buat tinta itu, saya kaget, saudara, kita bisa melakukan bersama-sama dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya percaya kalau kita punya hati Tuhan dan kita berjalan dengan Tuhan, Alkitab bilang begini, engkau akan makan kenyang, tidak akan terjadi kelaparan. Amin.
engkau akan makan kenyang. Ayat 20 yang ke-27, 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-puji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kalau mungkin orang bilang begini, tahun 2020 mungkin saya bilang gini, aduh kasihan ya, kamu di PHK, aduh kasihan ya, kontrakanmu kamu gak bisa bayar. Tapi dengan baik, tahun 2021 Tuhan bilang begini, tidak ada lagi di antara kita yang mendapat malu. Tuhan akan mengangkat saudara, Tuhan akan memulihkan saudara, Tuhan akan promosi saudara. Amin. Tangkap ini juga, karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tahun 2021 Tuhan akan berkati saudara dan saya. Ya, ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa apa? Aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan apa? Menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, tahun 2021 saya akan melihat engkau akan bersuka cita karena Tuhan. Engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Satu ayat lagi yang Tuhan kasih kepada saya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19 sampai 21. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Saya minta pemain musik boleh maju. Saya minta depan. Ayat 19 dikatakan apa saudara? Lihat, aku apa? Hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20. Binatang hutan akan apa? Memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan bilang begini, waktu kamu diberkati, kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Tahun 2021 kita akan mengalami berkat Tuhan, tapi jangan lupa, waktu saudara diberkati, saudara juga harus memberitakan kemasyhuran Tuhan. Saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Saudara juga harus mencitrakan Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Haleluya. Karena waktu saudara diberkati, ingat ada berkat orang lain juga yang saudara harus bagikan kepada orang lain. Jadilah bendahara-bendahara Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Tapi waktu berkat Tuhan mengalir, Tuhan bilang gini, kamu harus memasyurkan namaku, memberitakan kemasyuranku kepada orang-orang di sekitar. Saya percaya engkau akan melihat dan engkau akan mengalami, karena ini janji Tuhan. Kalau saudara terima dengan iman, saudara tangkap dengan iman, engkau akan melihat itu terjadi dengan saudara. Karena ini diperlukan namanya iman next level. Untuk bisa mengalami berkat ini, the new season of blessing, itu diperlukan next level iman. Iman next level. Amin. Karena itu saudara, jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang lebih, yang percaya walaupun tidak melihat. Dan waktu saudara percaya dan tidak melihat, the new season of blessing itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan terpujimu Yesus.
Tuhan akan men-take over segala sesuatu. Karena tahun 2021 yang akan kita lalui nanti, Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati engkau. Yang diperlukan untuk memasuki tahun 2021 itu adalah iman. Iman yang next level. Iman yang percaya walaupun tidak melihat. Kalau saudara dalam tahun ini, saudara mungkin sempat mengalami banyak masalah, mungkin ekonomi, mungkin itu usaha pekerjaan, apapun. Hari ini Tuhan berkata, tahun 2021 berjalanlah dengan iman, maka kau akan melihat the new season of blessing is upon you. Musim berkat yang baru akan turun dalam hidupmu, akan turun dalam keluarga. Tuhan, aku berdoa biarlah firman ini berbicara dengan kuat dalam hati kami. Kami boleh menangkapnya dengan iman. Karena itu mantaikanlah firman ini dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Layakkan kami semua untuk kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Dan biarlah Tuhan Engkau perkenankan kami waktu kami makan dan minum dari perjamuan ini, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus.